Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali. Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang 4 amalan pembuka pintu rezeki. Kebutuhan seseorang terhadap segala sesuatu yang menyenangkan hidupnya di dunia dapat memacu setiap orang untuk berlomba-lomba bekerja, berusaha, dan berbisnis, bahkan terkadang sampai mati-matian. Dalam ajaran Islam, hal tersebut adalah sesuatu yang terpuji, karena Islam melarang penganutnya untuk hidup dalam keadaan selalu meminta-minta. Namun, seorang muslim hendaknya tidak hanya mengandalkan atau hanya berprinsip, kalau tidak bekerja, mana bisa dapat rezeki, sehingga hidupnya hari-harinya hanya bekerja, dan bekerja. Namun ia melalaikan ibadah yang Allah perintahkan. Bahkan yang terpenting pun, sampai meninggalkan sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan amalan-amalan penting lainnya. Memperoleh rezeki yang banyak, berkah, halal, baik, dan berlimpah adalah keinginan yang sangat baik. Nabi Muhammad SAW saja berdoa dan mengajarkan doa seperti itu pada umatnya. Tetapi di sisi lain, Islam juga mengajarkan perbuatan-perbuatan yang dengannya seorang muslim bisa mendapat tambahan rezeki. Bahkan boleh jadi dengan perbuatan-perbuatan tersebut, jumlah dan jenis rezeki yang akan diperoleh akan jauh lebih banyak, jauh lebih besar, dan yang pastinya membawa berkah. Berikut kita akan sampaikan apa saja amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Yang pertama adalah amalan memperbanyak ucapan istighfar, yaitu kalimat astagfirullah atau yang sejenisnya. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku atau Nuh berkata kepada mereka umatnya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dengan istighfar, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan berlimpah, dan dengan istighfar tersebut Dia juga akan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun di surga dan juga sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Selanjutnya, amalan kedua pembuka pintu rezeki yang kedua, yaitu dengan menjaga sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu dengan ibadahmu, bahkan malah Kamilah yang memberi rizki kepadamu, terutama dengan sebab sholat. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Selanjutnya, amalan pembuka pintu rezeki yang ketiga, yaitu infak, sedekah, dan yang sejenisnya. Ini terkisah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 39 yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, amalan yang terakhir atau keempat dalam pembuka pintu rezeki, yaitu silaturahim, yaitu hubungan baik
terutama dengan orang-orang yang mempunyai nasab keturunan terdekat dengan kita, seperti misalnya kedua orang tua, paman, bibi, dan mertua. Bahkan ini disebutkan Nabi dalam sabdanya yang diriwayatkan dari Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa ingin dibentangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung yang dihadapi oleh seseorang. Bisa jadi banyak disebabkan oleh ia kurang beristighfar, atau ia malas sholat 5 waktu, atau bahkan ia pelit berinfak, atau ia tidak akur dengan keluarganya. Atau bisa jadi jangan-jangan semua yang disebutkan ada pada dirinya. Sekali lagi, ingatlah, banyak waktu, banyak beristighfar, menjaga sholat 5 waktu, dan rajin berinfak dan menjaga hubungan silaturahim akan dapat juga menarik sebab datangnya rezeki. Bahkan secara umum, segala bentuk ketakwaan kepada Allah akan mempermudah rezeki seseorang. Seperti Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar Namun, ada sedikit pertanyaan, apabila orang tidak sholat, tidak berinfak, dan tidak silaturahmi, namun keadaannya baik-baik saja, hartanya berlimpah, itu bisa jadi istidraj atau tipuan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dari kita dari istidraj. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan menguatkan ketakwaan kita semua, melindungi, memberikan afiah pada kita, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan pada akhirnya nanti insyaallah Allah wafatkan kita, Allah masukkan kita semua ke surga firdausnya tanpa hisab. Wallahu alam bissawab. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.